semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab 9 yaitu Managing Files. Nah, di Managing Files ini kita akan mempelajari materi yang pertama struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, dan masih banyak lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Ini paling atas adalah slice atau bisa kita sebut root. Jadi root itu merupakan user dengan hak yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja karena semua direktori itu berada di bawahnya root. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia. Nah teman-teman, untuk basic kalian cukup paham dengan home directory dan juga user. Nah, untuk user merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, ketika teman-teman menginstal aplikasi, nanti diletakkannya itu pada direktori user. Jadi, kalau disamakan dengan Windows, user itu sama seperti program file. Jadi, ini saya akan coba buka file, lalu kita cek local disk-nya. Nah, ini ada program file ya, teman-teman. Nah, program file ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Nah, lalu yang kedua ini ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user pada Linux. Jadi, setiap user yang ada pada Linux desktop atau monolog server kita itu home directory-nya sama. Jadi, ketika kita masuk ke dalam home directory, nanti akan muncul setiap user yang ada pada Linux. Nah, karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian, Linux kita baru memiliki satu user. Kalau saya memiliki user yaitu Hana. Jadi ketika saya buka home itu hanya ada satu user yaitu Hana ataupun user yang lain. Nah, jadi yang paling penting hanya dua, yaitu home dan user. Nah, ada yang paling penting lagi, namanya direktori etc. Cuman tidak ada pada gambaran kali ini, yang mana etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi, ketika teman-teman membuat atau membangun server atau membangun sebuah file pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan sering bermain ke direktori etc. Oke, saya akan coba masuk ke file. Nah, ketika teman-teman membuka file itu defaultnya teman-teman akan langsung diarahkan ke direktori home. Nah, di sini di direktori home terdapat banyak direktori yang lainnya. Nah, untuk melihat user pada direktori home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman bisa ke other location, lalu di sini terdapat slash ya, karena lambang dari root itu adalah slash. Jadi teman-teman langsung klik aja. Oke, di sini banyak sekali ya file-file yang penting. Nah, nantinya yang akan kita pelajari adalah bin, boot, dev. Dan ini etc yang seperti saya katakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi, dan terdapat juga directory home. Nah, ini ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya yaitu Hana19. Oke, teman-teman juga bisa cek parent directory-nya yaitu dengan klik titik 3 lalu properties. Nah, di sini belum ada parent directory-nya ya teman-teman, karena saya belum masuk ke direktori manapun. Jadi akan saya coba untuk masuk ke home. Nah, di sini kita coba klik ke home, lalu klik properties. Nah, parent foldernya ini slice ya atau root. Nah, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya sekarang berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau directory home pada parent folder, kita bisa masuk lagi ke directory yang ada pada home. Nah, di sini kita klik saja yang Hana19, lalu klik lagi properties. Nah, ini terlihat ya bahwa parent foldernya adalah slice home slice.
Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Kita akan mempelajari tentang perintah dasar yang sangat sering kita gunakan pada Linux. Dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi, ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Nah, artinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori, itu teman-teman bisa menggunakan perintah cd. Jadi kalau misalkan di file biasa itu teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, tetapi kalau di CLI itu teman-teman harus menggunakan perintah cd. Jadi misal mau masuk ke direktori home, kita bisa ketikkan cd spasi home. Atau kita mau masuk ke bin, kita bisa ketikkan cd spasi bin seperti itu. Dan di sini juga terdapat perintah pwd, yang mana ini adalah digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal nih kita mau masuk ke dalam slice etc slice bin. Nah, semisal kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux dan kita buka Linux lagi dan ingin melihat sekarang kita berada di folder mana, teman-teman bisa menggunakan perintah pwd, yang dimana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di slice etc slice bin. Nah, lalu di sini juga terdapat perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat di suatu direktori. Misal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada direktori home, itu bisa menggunakan perintah ls. Nah, contohnya ketika kita memberi perintah ls slice home, maka dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Kita coba saja ya teman-teman, ketika menggunakan file, dia defaultnya akan langsung menampilkan direktori home. Begitu juga di CLI, dia akan langsung masuk ke dalam home. Nah, tandanya ini terdapat lambang dolar seperti ini ya. Sekarang kita akan masuk ke root. Jika di file kita cukup masuk ke other location lalu klik yang ini. Nah, ini sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Nah, sedangkan di CLI kalian harus menggunakan perintah su. Kita masukkan password. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam direktori root. Nah, kalau di file biasa itu kalian tinggal klik lalu masukkan password. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman di filenya. Lalu kita akan coba di CLI. Kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice root. Enter. Nah, cara melihatnya itu teman-teman bisa ketikkan perintah pwd. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang berada di direktori root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada slice root ini. Nah, ini masih kosong ya teman-teman, karena di files ini masih kosong juga. Jadi di CLI juga kosong. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke direktori home dengan perintah cd spasi slice home. Enter. Lalu kita pwd. Nah, ketika saya pwd ini posisinya berada di direktori home. Lalu saya ls. Nah, ketika saya ls, dia akan menampilkan folder yaitu HANA 19. Jadi kita juga pastikan di file. Kita klik direktori home. Nah, ini juga ada ya teman-teman, HANA 19. Sekarang kita masuk ke dalam rootnya lagi, tetapi bukan ke dalam direktori root ya teman-teman. Nah, jika di file dalam root itu terdapat banyak file seperti bin, root, dev, etc, home, dan lain sebagainya. Dan kita juga pastikan pada CLI apakah sama dengan di files. Jadi untuk masuk ke direktori seperti yang tadi itu, kalian harus menggunakan perintah cd spasi slice run. Lalu enter. Lalu kita pwd. Nah, ini setelah kita pwd berarti kita posisinya berada di slice run.
lalu kita klik ls. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute relative path. Nah, apa sih absolute relative path itu? Absolute path merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan awalan tanda slice. Relatif tidak diawali tanda slice. Nah, jadi contoh di sini saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke direktori bin atau direktori lib, tentu saya harus mengawali perintah dengan lambang root atau slice. Jadi ketika saya sedang berada di directory home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, maka saya harus masukkan perintah yaitu cd spasi slice bin. Nah, kenapa gitu? Karena directory bin dan juga directory lib itu terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin, yang mana saya awalnya berada di home. Nah, ketika ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd slice bin. Berbeda ketika saya berada di directory user atau user. Ketika saya berada di directory user dan pengen masuk ke dalam lib atau bin, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slice atau root. Jadi ketika saya sedang berada di user lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintahnya dengan cd spasi lib, begitu saja, tidak usah memakai tanda slice. Nah, kita lihat di file ini, defaultnya langsung ke home directory ya teman-teman. Nah, di sini terdapat desktop, download, musik, dan lain sebagainya. Kita akan coba cek juga di CLI, kita ls. Nah, ini sama ya teman-teman, terdapat desktop, direct new, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam directory rootnya dengan klik other location, lalu klik yang bagian ini. Nah, begitu juga kita lakukan juga di CLI. Jadinya di sini kita pakai perintah su, lalu kita masukkan password, lalu kita pwd, lalu cd spasi slice. Nah, di sini saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache 2 itu kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan ini saya akan mencoba langsung ke dalam Apache melalui direktori ini. Di CLI itu dengan menggunakan absolute path itu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi kita ketikkan di sini cd spasi slice etc slice Apache 2. Kita enter lalu pwd. Nah, kemudian saya akan masuk lagi ke dalam root lagi dengan ketikan cd spasi slice root. Nah, kemudian di sini saya akan coba masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa atau tidak? Di sini saya ketikkan cd Apache 2. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slice itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam cd etc-nya terlebih dahulu. Lalu masuk ke cd Apache 2. Lalu kemudian kalian bisa pwd untuk melihat kalian sedang di mana. Jadi syarat menggunakan relative path itu tidak boleh langsung lompat ke direktori Apache 2. Jadi kita harus memulainya dari etc terlebih dahulu, kemudian ke Apache 2. Oke, selanjutnya di materi 4 kita akan membahas materi tentang spesial karakter. Di sini saya akan membahas karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter-karakter tersebut. Jadi kita langsung saja ke Debian-nya. Nah, setelah kalian login, ini di terminal, dia defaultnya akan terdapat tanda lengkung seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, ini sedang berada di home directory ya, teman-teman. Kemudian, saya akan mencoba masuk ke dalam root. Sini kita ketikkan perintah su, lalu masukkan password.
Nah, ketika sudah masuk ke root, maka tanda lengkung seperti ini akan hilang ya, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah tidak berada pada home directory-nya. Tetapi di sini ada slice home slice hana 19 pagar. Ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory root. Jadi, home directory root itu bukanlah pada slice home slice hana 19 atau slice home slice user. Namun home directory root itu berada pada directory cd spasi slice root. Kita ketikkan di sini cd slice root. Jadi seperti ini ya, lengkungnya sudah muncul kembali, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory dan home directory-nya root. Jadi directory dengan nama root itu namanya bukan slice home slice user, melainkan slice root. Lalu saya akan keluar dari root. Sini saya clear. Lalu kemudian yang kedua ada karakter dolar seperti ini. Ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak user biasa. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu ada lambang yang ketiga adalah lambang pagar. Nah, itu merupakan lambang pada root, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi bisa kita lakukan apapun pada Linux kita. Ini kita akan coba su, masukkan password. Nah, jika terdapat tanda seperti ini, artinya teman-teman berada di root. Kemudian saya clear. Kemudian juga ada tanda titik seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa kita berada di direktori yang sekarang. Jadi ini adalah untuk memperlihatkan atau menandakan sedang berada di mana direktori kita yang sekarang ini. Oke, di sini saya akan coba ketikkan ls spasi titik. Nah, dia akan menunjukkan isi file pada direktori yang sekarang. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam root lagi. Kita masuk ke cd spasi slice. Lalu saya akan coba ls spasi titik. Nah, dia memperlihatkan seluruh file yang ada pada direktori yang sekarang, yaitu pada direktori slice. Nah, lalu saya akan masuk ke dalam cd etc. Kita exit. Nah, kemudian untuk lambang yang kelima itu ada titik 2. Nah, yang mana itu melambangkan bahwa direktori parent atau direktori yang sebelumnya. Nah, direktori sebelumnya etc yaitu direktori slice. Nah, di sini kita coba ls. Kemudian di sini juga ada apache 2. Lalu kita coba clear. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori apache, yaitu jadi apache 2. Nah, saya akan pwd untuk melihat keberadaan saya. Nah, sekarang saya berada di apache 2, yang mana ini parent direktorinya adalah etc. Jadi ketika saya cd, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi kita masuk ke dalam etc, yang mana etc merupakan parent direktorinya apache 2. Nah, di sini kita akan coba pwd. Lalu ketikkan cd apache 2 lagi. Nah, kalian juga bisa menggunakan perintah ls titik-titik untuk melihat parent directory atau file-file yang ada pada direktori. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Oke, sekarang teman-teman bisa langsung buka dan login ke Debian-nya. Lalu ketikkan perintah pwd. Nah, ini kita sedang berada di home directory ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada di dalam directory home. Nah, ini terdapat desktop, direct new, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di file ini, di home directory itu terdapat desktop, direct new, dokumen, dan lain sebagainya. Untuk membuat sebuah file dengan perintah touch, kalian bisa berikan perintah touch di sini. Misalnya saya ketikkan di sini 2020.txt. Lalu kita enter.
Kemudian kita ls untuk melihat. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman file yang kita buat. Kita coba lihat di home directory di file. Ini juga sudah ada ya teman-teman. Sama seperti yang di CLI. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara absolute path. Sebelumnya ini kita clear dulu. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara absolute path. Nah, di sini saya akan membuat file.txt di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Jadi tanpa masuk ke cd dokumen ya teman-teman. Seperti ini. Jadi saya akan langsung touch di direktori home dan akan langsung membuat file ke dalam folder dokumen. Sini kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi caranya kalian bisa berikan perintah touch dokumen slice.txt. Nah, nanti di file itu akan muncul file date.txt. Nah, di sini kita akan coba buat lagi. Misalnya di sini d-nya kita ganti jadi angka 5.txt. Nah, kita coba lihat di filenya. Nah, ini terdapat dua file ya teman-teman. Tadi kan yang ada cuma d.txt. Nah, ini 5.txt juga sudah ada. Setelah itu kalian bisa klik kanan lalu move to trash. Nah, kemudian di CLI kalian bisa ketikkan di sini ls dokumen. Nah, ini hanya tersisa d.txt ya teman-teman, karena sebelumnya tadi yang file 5.txt sudah kita hapus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Jadi, seperti yang kita ketahui, perintah ls adalah perintah untuk melihat direktori. Dan lalu apa bedanya dengan ls advance? Nah, bedanya itu kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail daripada perintah ls biasa. Ya, langsung saja kalian bisa langsung ke terminal. Lalu kita ketik pwd, dan setelah itu ls. Nah, di sini terdapat beberapa file yang saya buat di video sebelumnya. Jadi kita clear saja. Nah, terdapat perintah ls lain yang dimana kita dapat melihat detailnya, yaitu ls spasi min a. Nah, jadi ls min a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi, jadi hidden directory. Nah, jika menggunakan perintah ls biasa, dia akan menampilkan isi direktori biasa yang tersembunyi tidak akan diperlihatkan. Nah, dengan min a ini dia akan memperlihatkan direktori atau file yang tersembunyi. Nah, tanda bahwa direktori tersembunyi itu dia diawali dengan titik. Nah, ini ada titiknya ya teman-teman. Nah, titik bisa muncul jika kita menggunakan perintah ls min a. Nah, kemudian ada juga perintah ls spasi min l. Nah, untuk ls min l ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Di sini terdapat aktivitas kita yang dimulai dari tanggal membuat, terakhir membuat, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa menggabungkan keduanya. Kita ketikkan di sini ls min la. Ini kita enter. Nah, jika ada titik awal seperti ini adalah hidden file atau file yang tersembunyi. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu kita akan menggunakan perintah cp. Buat kalian yang belum tahu apa itu cp, jadi cp adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy file atau direktori. cp merupakan singkatan dari copy. Nah, di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu di file. Kalian bisa blok file yang akan di copy. Nah, lalu klik kanan, kita klik copy. Nah, lalu kalian bisa paste di mana saja. Nah, di sini saya misalnya mau paste di directory home. Kalian bisa klik kanan, lalu klik paste. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba copy file di terminal. Sini saya akan kasih perintah cp dokumen slice
file yang akan kita copy. Slice home, slice, lalu kita enter. Dan kemudian saya akan mengcopy ke destination dengan perintah pagar cp source destination. Kita enter, lalu kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk file hello.txt satunya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab yang ke-9, yaitu perintah mv. Nah, perintah mv dapat digunakan untuk merename directory, dan perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file. Sini kalian bisa buka terminal. Nah, sebelumnya saya di sini telah membuat file hello.txt1. Jadi di sini saya akan merubah nama filenya dengan perintah mv hello.txt1. Nah, lalu saya akan mengubah nama filenya menjadi txt1. Kita enter. Nah, lalu kita ls. Nah, di sini namanya sudah berubah ya teman-teman menjadi txt1. Kemudian saya akan memindahkan file dengan menggunakan perintah mv. Saya akan membuat file baru terlebih dahulu. Di sini saya akan ketikkan cd document slice. Saya akan membuat file dengan perintah touch, lalu nama filenya ks.txt, lalu kalian enter. Nah, lalu kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu saya akan memindahkan file ini ke dalam directory home. Kita ketikkan perintah di sini mv document slice .txt slice home slice. Kita enter. Lalu kemudian kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu perintah rm. Rm digunakan untuk menghapus file. Rm juga digunakan untuk menghapus directory biasa. Oke, kalian langsung ke terminal, lalu di sini saya akan ketikkan perintah untuk menghapus file rm n.txt. Enter, lalu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ya untuk file yang ini. Nah, kemudian di sini saya akan menghapus directory dengan perintah rmdir, lalu ketikkan directory yang akan dihapus. Direct new. Lalu kita ls. Nah, ini untuk directory direct new-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kan sebelumnya ini masih ada lah, ini karena sudah kita hapus, dia sudah tidak ada. Nah, jika kalian ingin menghapus directory yang terdapat file di dalamnya, kalian tidak bisa menggunakan perintah rmdir. Nah, kalian menggunakan perintah rm dir 1 min r. Lalu kita ls. Nah, ini sudah tidak ada ya untuk dir satunya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.